Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Hari ini kita akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, nantinya siswa diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi pelaku ekonomi, 2. Menjelaskan peran pelaku ekonomi, 3. Menganalisis hubungan antar pelaku ekonomi, dan yang terakhir, keempat, yaitu mengevaluasi peran pelaku ekonomi. Semuanya coba perhatikan gambar ini. Setelah kita lihat, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi di mall tersebut. Nah, mari kita identifikasi bersama. Nah, berdasarkan gambar tadi, ada beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi di mall. Yang pertama itu ada pengunjung mall, di mana dari gambar tersebut terlihat beberapa orang berjalan di area mall, kemungkinan sedang berbelanja atau melihat-lihat barang atau juga hanya mengunjungi toko. Di gambar itu terlihat wanita di eskalator yang kemungkinan menuju toko atau fasilitas lain di mall. Yang kedua itu adalah pemilik dan pegawai toko, di mana dari gambar tersebut toko-toko yang terlihat di sepanjang lantai mall adalah bagian dari kegiatan ekonomi, di mana melibatkan pemilik bisnis dan pegawai yang melayani pembeli. Yang ketiga yaitu ada penyedia layanan dan kafe. Dari gambar itu ada area tempat duduk yang tampak seperti kafe atau restoran, di mana pekerjanya melayani makanan dan minuman untuk pengunjung. Yang keempat itu adalah pengelola mall. Di mana pengelola mall ini adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan fasilitas, misalnya seperti di gambar yang terlihat itu ada eskalator, lalu kebersihan mall, keamanan mall, dan juga tata letak mall. Di mana ini juga merupakan bagian dari aktivitas ekonomi. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu penyedia barang dan jasa lainnya, di mana dari gambar tersebut terlihat adanya tanaman dan dekorasi yang menunjukkan adanya pemasok dekorasi dan jasa kebersihan. Di mana di antara 5 elemen ini saling terkait dalam ekosistem kegiatan ekonomi, terutama di pusat perbelanjaan. Pengenalan pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi terdiri dari 4 kelompok utama. Yang pertama itu ada RTK atau rumah tangga konsumsi. Yang kedua itu ada RTP, yaitu rumah tangga produksi. Yang ketiga ada pemerintah, dan yang keempat itu ada masyarakat luar negeri. Pertama ada RTK atau rumah tangga konsumen, di mana rumah tangga konsumen atau RTK ini adalah individu, keluarga, atau kelompok yang melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di mana RTK di sini juga berperan sebagai penyedia faktor-faktor produksi kepada sektor lain dalam perekonomian. Pendapatan RTK. RTK memperoleh pendapatan dari yang pertama itu ada tenaga kerja, didapat dari gaji atau upah sebagai balas jasa kerja di perusahaan atau lembaga pemerintah. Yang kedua itu dari sewa, yaitu imbalan atas pemakaian tanah atau properti oleh pihak lain. Yang ketiga itu dari bunga, yaitu pendapatan dari modal yang ditanamkan dalam bentuk tabungan, deposito atau investasi. Dan yang keempat itu dari laba atau keuntungan yang diperoleh dari usaha atau bisnis yang dijalankan. Di mana pendapatan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk menabung dan berinvestasi. Selanjutnya itu ada rumah tangga produksi atau RTP. RTP ini adalah pelaku ekonomi yang berperan sebagai produsen barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau RTK, pemerintah maupun juga masyarakat luar negeri. Di mana RTP ini juga bertindak sebagai pengguna faktor produksi yang disediakan oleh RTK. Fungsi
RTP dalam perekonomian, yang pertama itu ada sebagai produksi barang dan jasa, di mana fungsi utama RTP adalah memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya. Yang kedua, fungsi RTP itu sebagai menciptakan lapangan kerja, di mana RTP membuka peluang kerja dengan menyerap tenaga kerja dari rumah tangga konsumsi. Yang ketiga itu fungsi RTP sebagai pengelolaan faktor produksi, di mana RTP mengelola dan mengombinasikan faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan secara efisien untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Dan yang terakhir, fungsi RTP yaitu sebagai pendorong inovasi, di mana RTP seringkali mendorong perkembangan teknologi dan inovasi dalam proses produksinya, baik untuk meningkatkan kualitas barang atau jasa maupun efisiensi operasional. Selanjutnya ada pemerintah sebagai pelaku ekonomi. Pemerintah di sini adalah salah satu pelaku ekonomi yang memiliki peran sebagai regulator, konsumen, dan produsen dalam perekonomian. Sebagai pelaku ekonomi, pemerintah bertugas mengelola dan mengatur perekonomian melalui kebijakan, penyediaan layanan publik, dan distribusi sumber daya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Fungsi pemerintah dalam perekonomian yang pertama itu sebagai stabilisator ekonomi, di mana pemerintah bertanggung jawab menjaga stabilitas ekonomi seperti mengendalikan inflasi, nilai tukar, dan suku bunga. Contohnya seperti intervensi pasar melalui kebijakan moneter dan fiskal, dan juga menstabilkan harga barang pokok dengan subsidi. Fungsi pemerintah dalam perekonomian yang kedua yaitu sebagai redistribusi pendapatan, di mana pemerintah berperan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi melalui pengumpulan pajak dari masyarakat berpenghasilan tinggi dan mendistribusikan dana untuk program sosial. Contohnya itu ada program bantuan langsung atau BLT, dan juga ada beasiswa pendidikan untuk masyarakat kurang mampu. Fungsi pemerintah yang ketiga itu sebagai penyedia infrastruktur dan layanan publik, di mana pemerintah membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, sekolah, dan rumah sakit yang diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Fungsi pemerintah yang keempat yaitu sebagai mendorong pertumbuhan ekonomi, di mana pemerintah menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan insentif untuk sektor tertentu dan mendorong inovasi melalui subsidi dan pendanaan riset. Yang terakhir ada masyarakat luar negeri sebagai pelaku ekonomi, di mana masyarakat luar negeri ini adalah pelaku ekonomi yang berada di luar batas negara tertentu yang terlibat dalam hubungan ekonomi dengan negara tersebut, di mana hubungan ini melibatkan kegiatan perdagangan internasional, investasi, pinjaman, dan juga kerjasama ekonomi lainnya. Fungsi masyarakat luar negeri dan perekonomian ini yang pertama itu meningkatkan devisa negara, di mana ekspor barang dan jasa itu menghasilkan pendapatan devisa yang digunakan untuk membeli barang impor atau membayar utang luar negeri. Yang kedua itu sebagai mendorong pertumbuhan ekonomi, di mana investasi dari masyarakat luar negeri itu dapat meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Yang ketiga itu fungsi masyarakat luar negeri itu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, seperti impor barang dan jasa dari masyarakat luar negeri itu memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, seperti barang teknologi tinggi atau bahan baku tertentu. Yang keempat yaitu untuk mengurangi kesenjangan teknologi dan pengetahuan, di mana kerjasama internasional dan investasi asing itu seringkali membawa transfer teknologi dan keterampilan, dan di mana dapat membantu negara berkembang untuk meningkatkan daya saingnya. Selanjutnya peran pelaku ekonomi, di mana setiap pelaku ekonomi itu memiliki peran khusus. Yang pertama itu ada penyedia faktor produksi, kedua konsumsi, tiga regulasi, dan yang terakhir keempat itu investasi. Peran penyedia faktor produksi sebagai pelaku ekonomi, di mana penyedia faktor produksi ini adalah pelaku ekonomi yang menyediakan sumber daya atau input yang diperlukan dalam proses produksi barang dan jasa, di mana faktor produksi ini meliputi tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Penyedia faktor produksi biasanya diidentifikasi sebagai rumah tangga konsumsi atau RTK, tetapi perannya lebih spesifik saat mereka menyediakan sumber daya ini kepada rumah tangga produksi atau RTP, atau juga perusahaan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Di mana peran-peran penyedia faktor produksi dalam perekonomian ini ada 5. Yang pertama itu sebagai menyediakan input utama untuk produksi,
mana tanpa faktor produksi yang disediakan, RTP tidak dapat menghasilkan barang atau jasa. Contohnya, lahan pertanian diperlukan untuk menghasilkan pangan, dan tenaga kerja juga diperlukan untuk menjalankan proses produksi. Yang kedua, mendukung pertumbuhan ekonomi. Penyedia faktor produksi membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Contohnya, penyediaan modal baru yang dapat memungkinkan perusahaan meningkatkan kapasitas produksinya. Yang ketiga, mendapatkan imbalan ekonomi, di mana penyedia faktor produksi menerima imbalan berupa sewa, upah, bunga, atau laba sebagai balas jasa atas kontribusinya dalam proses produksi. Contohnya, pemilik tanah mendapatkan sewa, pekerja menerima upah, dan pemilik modal mendapatkan bunga atas pinjamannya. Yang keempat, itu meningkatkan kesejahteraan. Pendapatan yang diterima oleh penyedia faktor produksi digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, upah pekerja digunakan untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari. Yang kelima, menciptakan lapangan kerja. Dengan menjadikan tenaga kerja sebagai faktor produksi, penyedia membantu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Contohnya, ada petani yang menyewakan lahannya kepada perusahaan agribisnis untuk menciptakan peluang kerja untuk pekerja lokal. Peran konsumsi sebagai pelaku ekonomi, di mana konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu, rumah tangga, atau kelompok masyarakat dalam menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai pelaku ekonomi, konsumen memiliki peran penting dalam menciptakan permintaan yang mendorong aktivitas produksi, distribusi, dan pertumbuhan ekonomi. Peran konsumsi dalam kegiatan ekonomi yaitu sebagai yang pertama, menciptakan permintaan terhadap barang dan jasa, di mana konsumsi adalah penggerak utama perekonomian karena menciptakan permintaan terhadap barang dan jasa. Permintaan kuat dari konsumen mendorong produsen untuk meningkatkan kapasitas produksi. Contohnya, konsumen membeli barang kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan alat elektronik yang menciptakan permintaan bagi rumah tangga produksi. Yang kedua yaitu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, di mana konsumsi yang tinggi meningkatkan perputaran uang di masyarakat sehingga menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Di mana dalam perekonomian modern, konsumsi biasanya menyumbang sebagian besar terhadap produk domestik bruto atau PDB. Contohnya, belanja masyarakat pada produk lokal mendukung perekonomian nasional. Yang ketiga yaitu mendorong diversifikasi produksi. Preferensi konsumen yang beragam mendorong produsen untuk berinovasi dan menawarkan berbagai jenis barang dan jasa. Contohnya, permintaan konsumen akan produk ramah lingkungan mendorong perusahaan memproduksi barang berkelanjutan. Yang keempat yaitu memberikan informasi kepada produsen, mana konsumen memberikan sinyal kepada produsen tentang kebutuhan dan preferensi mereka melalui pola konsumsi, di mana informasi ini dapat membantu produsen merencanakan strategi produksi dan pemasaran. Contohnya, permintaan tinggi terhadap makanan sehat itu mendorong produsen memperluas lini produk makanan organik. Yang terakhir yaitu menghidupkan sektor distribusi. Konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat memerlukan distribusi barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Hal ini menciptakan lapangan kerja di sektor transportasi, perdagangan, dan logistik. Contohnya, konsumen yang membeli produk online menciptakan peluang bagi jasa pengiriman barang. Selanjutnya, peran regulasi sebagai pelaku ekonomi. Mana regulasi ini sebagai pelaku ekonomi mengacu pada peran pemerintah atau badan yang diberi wewenang untuk menetapkan aturan, kebijakan, dan pengawasan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan, efisiensi, dan keadilan dalam perekonomian. Fungsi regulasi sangat penting untuk memastikan bahwa semua pelaku ekonomi seperti rumah tangga konsumsi atau RTK, rumah tangga produksi atau RTP, dan masyarakat luar negeri itu dapat beroperasi secara terkoordinasi dan sesuai dengan kepentingan nasional. Peran regulasi dan perekonomian itu ada 7. Yang pertama itu menjaga stabilitas ekonomi, di mana regulasi membantu mengontrol fluktuasi ekonomi seperti inflasi, resesi, atau defisit anggaran. Contohnya, Bank Sentral menetapkan suku bunga untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi. Yang kedua, untuk melindungi kepentingan publik. Regulasi mencegah eksploitasi masyarakat oleh pelaku ekonomi lain seperti praktik monopoli, harga tidak adil, atau eksploitasi tenaga kerja. Contohnya, ada undang-undang anti monopoli melarang praktik kartel yang merugikan konsumen. Yang ketiga, mengelola dan mengawasi sumber daya. Regulasi memastikan pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi dilakukan secara berkelanjutan dan efisien. Contohnya, pemerintah mengatur kuota penerbangan hutan atau pengelolaan tambang untuk mencegah kerusakan lingkungan. Yang keempat itu penyediaan barang dan jasa publik.
regulasi memungkinkan pemerintah menyediakan barang dan jasa publik yang tidak dapat sepenuhnya disediakan oleh pasar. Contohnya, pemerintah mengatur dan menyediakan infrastruktur dasar seperti jalan raya, layanan kesehatan, dan pendidikan. Yang kelima, mendorong persaingan yang sehat. Regulasi menciptakan aturan untuk mencegah monopoli dan oligopoli yang merugikan konsumen. Contohnya, ada Badan Pengawas Perdagangan yang mengatur kompetisi pasar untuk melindungi pelaku usaha kecil dan menengah. Yang keenam, mengatur pajak dan redistribusi pendapatan. Regulasi fiskal mengatur pengumpulan pajak untuk mendanai pembangunan serta mendistribusikan kembali pendapatan kepada kelompok rentan. Contohnya, pemerintah menerapkan pajak progresif dan memberikan subsidi bagi kelompok masyarakat miskin. Yang terakhir, ketujuh, mengendalikan kegiatan ekonomi internasional, di mana regulasi mengatur perdagangan internasional, investasi asing, dan kebijakan ekspor impor untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional. Contohnya, kebijakan tarif impor untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan tidak sehat. Yang terakhir, peran investasi sebagai pelaku ekonomi. Investasi adalah pengeluaran atau penanaman modal yang dilakukan oleh individu, perusahaan, atau pemerintah untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Sebagai pelaku ekonomi, investasi berperan dalam meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Peran investasi dalam perekonomian itu ada 8. Yang pertama, sebagai meningkatkan kapasitas produksi. Investasi memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas barang dan jasa yang mereka hasilkan. Contohnya, pembangunan pabrik baru atau pembelian mesin modern untuk mempercepat proses produksi. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Investasi membuka peluang kerja baru baik secara langsung seperti pekerjaan di proyek investasi maupun tidak langsung, seperti efek domino pada sektor kita. Contohnya, investasi dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan raya melibatkan banyak tenaga kerja konstruksi. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi, di mana investasi meningkatkan pendapatan nasional karena menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak. Contohnya, investasi asing langsung atau foreign direct investment atau FDI yang membawa modal dan teknologi baru yang meningkatkan efisiensi ekonomi. Yang keempat, ada meningkatkan pendapatan dan konsumsi. Investasi memberikan keuntungan kepada investor yang pada gilirannya meningkatkan daya beli mereka. Contohnya, saham dan obligasi yang menghasilkan dividen atau bunga bagi pemegangnya. Yang kelima, mempercepat adopsi teknologi. Investasi memungkinkan perusahaan untuk mengadopsi teknologi baru yang meningkatkan produktivitas. Contohnya, startup yang menerima pendanaan Ventura seringkali menggunakan modal tersebut untuk mengembangkan teknologi inovatif. Yang keenam, untuk meningkatkan kesejahteraan infrastruktur seperti investasi dalam sektor publik seperti transportasi, listrik, dan air bersih untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Contohnya, proyek infrastruktur pemerintah yang dibiayai melalui investasi obligasi. Yang ketujuh, itu ada diversifikasi ekonomi, di mana investasi mendorong pengembangan sektor ekonomi baru, mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu. Contohnya, investasi di sektor pariwisata atau teknologi informasi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian. Yang kedelapan, ada stabilitas ekonomi, di mana investasi dapat membantu perekonomian bertahan dari guncangan, misalnya dalam mendukung pertumbuhan selama masa resesi. Contohnya, program stimulus ekonomi pemerintah melalui investasi proyek infrastruktur besar-besaran. Circular flow. Mari kita pelajari bagaimana pelaku ekonomi saling berinteraksi. Flow dua sektor, di mana dalam circular flow diagram dua sektor. Dalam diagram ini yang melakukan ialah rumah tangga konsumsi atau RTK dan rumah tangga produksi atau RTP, di mana RTK menyiapkan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh RTP berupa SDA, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Selanjutnya, circular flow diagram tiga sektor. Pelaku ekonomi yang berperan adalah RTK, RTP, dan pemerintah, mana pemerintah bertugas sebagai produsen serta konsumen, RTP menghasilkan barang dan jasa untuk masyarakat, dan RTK memperoleh pendapatan dari RTP. Circular flow diagram 4 sektor, di mana pelaku ekonomi yang berperan ialah RTK, RTP, pemerintah, dan masyarakat luar negeri, di mana pemerintah dan perusahaan itu mempekerjakan SDM dari RTK. Baiklah, semua penjelasan tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi sudah dijelaskan. Sekarang kalian bisa lihat ada video ini. Mari kita analisis video proses produksi kain songket tenun tersebut. Lalu kita analisis
analisis kasusnya. Setelah itu kita melakukan diskusi bersama. Analisis video dari proses produksi kain songket ini, di mana pada video terdapat ada 2 orang pekerja yang sedang gunung benang. Itu dapat kita simpulkan sebagai dimana proses ini adalah langkah awal untuk menyiapkan bahan dasar tenun, yaitu benang. Benang disusun secara teratur sebagai dasar kain, di mana alat yang digunakan ini berupa alat tenun bukan mesin atau rangka pengatur benang, yaitu seperti gulungan atau balik benang. Di mana untuk pengaturan polanya dalam konteks di sini ada songket, jadi pengaturan pola ini sangat penting karena motif kain songket ini memerlukan susunan benang presisi. Jika terlihat bahwa pekerja memastikan agar benang tidak kusut, lalu susun rapat, dan juga memiliki ketegangan yang konsisten agar kualitas kain yang dihasilkan tinggi. Dan juga untuk alat yang digunakan ini merupakan satu yang penting karena memungkinkan efisiensi kerja dan pengaturan pola yang lebih detail. Di video terlihat ada 2 pekerja, di mana pekerja satu itu terlihat berperan sebagai penyusun awal, di mana dia memastikan benang diatur sesuai pola yang dirancang dan juga bertugas untuk mengatur ketegangan benang pada alat tenun. Dan juga untuk pekerja 2 dari video terlihat membantu mengarahkan benang dan juga memeriksa kekonsistenan susunannya atau juga mempersiapkan benang tambahan jika diperlukan. Di mana pekerja 2 juga bekerja untuk memastikan tidak ada cacat pada pola benang yang sedang disusun. Untuk produksi kain songket ini dilakukan secara manual, harus memerlukan koordinasi antara 2 pekerja untuk memastikan ketepatan pola, efisiensi waktu, dan minimalisasi kesalahan. Dari video juga terlihat alat yang digunakan ini adalah alat manual, di mana proses ini tergolong tradisional dan memakan waktu. Untuk kelebihannya adalah motif yang dihasilkan sangat detail dan bernilai seni tinggi. Lalu selanjutnya pada bagian tantangan dalam proses ini itu terlihat memerlukan sekali ketelitian yang tinggi, di mana kesalahan kecil pada penyusunan benang itu dapat memengaruhi hasil akhir. Dan juga proses manual ini membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga biaya produksi bisa menjadi lebih tinggi. Dan juga dari kemampuan bekerja untuk menyusun benang dan menenun itu seringkali diwariskan secara turun-temurun. Dan tantangan utamanya di sini adalah regenerasi tenaga kerja yang sedikit. Mari kita uji pemahaman kalian dengan beberapa pertanyaan yang sudah disediakan. Simpulkan pembelajaran hari ini. Peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi yang terdiri dari rumah tangga konsumsi atau RTK, rumah tangga produksi atau RTP, pemerintah, dan masyarakat luar negeri memiliki peran saling terkait dalam menjaga keseimbangan dan kelangsungan kegiatan ekonomi. Masing-masing pelaku memiliki fungsi yang khas, namun mereka bekerja secara sinergis untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang pertama adalah rumah tangga konsumsi atau RTK, di mana RTK berperan sebagai konsumen barang dan jasa, sekaligus penyedia faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan tanah. Keputusan konsumsi RTK sangat mempengaruhi permintaan pasar dan arah produksi barang dan jasa. Yang kedua itu ada rumah tangga produksi atau RTP,
pemerintah juga menjadi sumber utama inovasi dan investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur, mengawasi, dan menyeimbangkan kegiatan ekonomi melalui regulasi, kebijakan fiskal, dan moneter. Pemerintah juga bertindak sebagai konsumen, produsen, dan fasilitator investasi yang menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat, masyarakat luar negeri. Dalam era globalisasi, masyarakat luar negeri memerankan peran penting melalui perdagangan internasional, aliran investasi asing, dan transfer teknologi. Hubungan ekonomi lintas negara ini memperluas pasar, meningkatkan daya saing, dan membuka peluang baru. Yang kelima, investasi. Investasi menjadi katalis utama dalam menciptakan kapasitas produksi, di mana membuka lapangan kerja dan mengadopsi teknologi modern, baik dalam bentuk domestik maupun asing. Investasi mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 6. Regulasi dan konsumsi yang berkelanjutan. Regulasi yang efektif dari pemerintah memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan inklusivitas. Sementara itu, keputusan konsumsi yang bijak oleh masyarakat itu mendukung ekonomi yang stabil tanpa mengorbankan kebutuhan masa depan. Nah, meskipun peran setiap pelaku utama tadi saling melengkapi, tapi terdapat juga tantangan seperti ketimpangan ekonomi, ketergantungan pada modal asing, dan dampak lingkungan tetap menjadi isu penting yang perlu diatasi. Sinergi yang baik antara seluruh pelaku ekonomi tadi, itu antara RTK, rumah tangga konsumsi, RTB, rumah tangga produksi, pemerintah, dan juga masyarakat dan negeri, itu harus didukung juga dengan kebijakan yang inklusif dan inovatif, yang merupakan kunci untuk mencapai pembangunan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berkualitas. Nah, jadi yang menjadi elemen kunci itu ada investasi, di mana investasi ini menghubungkan semua pelaku ekonomi, di mana dengan investasi kapasitas produksi dapat meningkat, lapangan kerja tercipta, dan teknologi baru diadopsi, dan juga yang paling penting adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi kesimpulannya adalah pelaku ekonomi bukan hanya pendorong aktivitas pasar, tetapi juga fondasi yang menjaga stabilitas, inovasi, dan kesejahteraan dalam perekonomian. Sekian penjelasan saya tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.